Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Sosiologi Agama kelompok 4 semester 3. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas psikologi sosial dengan dosen pengampu Muhammad Ali Syahbana MA. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurmayana dengan NIM 210602044. Dan saya Nadia Zulfani dengan NIM 210602038. Saya Afi Septiana dengan NIM 210602030. Dan saya Rumian Septi Nemi Rahayu dengan NIM 210602051. Saya Ahmad Padi dengan NIM 210602045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kognisi sosial. Kognisi sosial adalah suatu sikap yang dipilih dalam menindaki atau menilai seseorang atau benda yang diperoleh dari bagaimana mereka menyikapi kedua hal tersebut. Secara spesifik, maksudnya ialah suatu konfigurasi pengetahuan yang terorganisir berasal dari pengalaman masa lalu yang digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kognisi sosial dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu dalam memahami dan menyikapi dirinya maupun orang lain. Nah, adapun juga menurut Baron dan Wright, kognisi sosial adalah cara menganalisa, mengingat, menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Dalam menganalisa peristiwa tersebut terdapat 3 proses, yaitu yang pertama attention, di mana proses attention ini adalah pertama kali di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Yang kedua yaitu extending, memasukkan apa yang diperhatikan ke dalam memori dan menyimpannya. Yang ketiga yaitu retrieval, apabila kita menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan kita dan membandingkan apabila ternyata sama, maka kita akan mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut atau mengeluarkannya di saat akan menceritakan peristiwa yang dialami. Adapun teori kognisi sosial, apabila seseorang harus memiliki perilaku mana yang mesti dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya, atau biasa disebut dengan subjective expert utility. Dengan kemampuan memilih ini, faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Dengan kemampuan berpikir seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan, di samping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang, dan juga dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang ketika bertindak. Adapun selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber potensi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama yaitu bias negativitas, adalah kecenderungan memberikan perhatian lebih terhadap informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi yang positif. Satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat, dan konsekuensinya informasi negatif lebih dipertimbangkan ketimbang informasi positif saat orang akan melakukan penilaian. Yang kedua yaitu bias optimistik, adalah suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir dengan baik. Yang ketiga yaitu pemikiran counterfaktual, adalah pemikiran sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Efek dari memikirkan apa yang akan terjadi seandainya pemikiran yang counterfaktual dapat secara kuat berpengaruh terhadap afeksi kita, dinamakan inaction inertia atau kelambanan apatis, yang muncul ketika individu memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang positif. Yang keempat yaitu menekankan pikiran. Menekankan pikiran adalah usaha
terakhir, yaitu yang kelima, afek dan kognisi, adalah bahwa perasaan membentuk atau mempengaruhi pikiran akan membentuk perasaan. Suasana hati kita saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsangan yang pertama kali kita temui. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Nadia Zulfani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang skema sosial. Apa sih itu skema sosial ini? Jadi, skema sosial ini ialah representasi pengetahuan yang mengandung informasi mengenai lingkungan kita, baik itu individu maupun kelompok. Apa yang ada dalam otak kita mengenai informasi, itu yang disebut dengan skema sosial. Skema sosial ini bisa mengalami yang namanya akomodasi dan asimilasi. Akomodasi ini ialah perubahan skema secara total karena adanya informasi baru. Sedangkan asimilasi ini ialah informasi baru yang disesuaikan dengan skema yang telah ada. Kita tidak perlu melakukan yang namanya perubahan skema secara total seperti akomodasi, akan tetapi informasi baru itu yang disesuaikan dengan skema yang ada. Tapi sayangnya nih, otak kita lebih sering melakukan yang namanya asimilasi daripada akomodasi. Karena pikiran kita itu berupaya untuk menjaga skema. Dan karena berupaya untuk menjaga skema, untuk menjaga asimilasi, sering terjadi bias atau bias. Dan itu ada dua, yaitu confirmation bias dan fulfilling bias. Confirmation bias ini ialah kecenderungan seseorang untuk lebih berfokus kepada informasi yang menginformasikan pikiran atau ekspektasi tanpa memperdulikan bahwa informasi itu benar atau salah. Sedangkan fulfilling bias itu ialah proses yang terjadi ketika ekspektasi kita itu tentang seseorang itu yang membuat kita berperilaku seolah-olah ekspektasi kita itu sebenarnya terjadi. Seperti kalau fulfilling bias ini ialah lamaran untuk diri kita sendiri. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai atribusi sosial. Nah, atribusi sosial merupakan proses yang kita gunakan dalam menjelaskan dan mengidentifikasi sebab-sebab perilaku orang lain maupun tindakan kita sendiri. Yang dimana perilaku atau tindakan tersebut dapat disebabkan oleh daya personal dari diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, menurut ahli psikologi yaitu Baron and Brine, atribusi itu merupakan proses yang kita gunakan untuk mencari penyebab dari perilaku orang lain sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai karakteristik stabil dari orang tersebut. Selanjutnya yaitu tentang teori-teori atribusi sosial. Nah, yang pertama yaitu Theory of Knight's Psychology. Nah, menurut Heger, secara ilmiah kita dapat mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa informasi. Kita juga dapat menarik makna dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dan kita bisa menggunakannya untuk memahami dunia sosial. Yang kedua yaitu Correspondent Inference Theory. Nah, teori ini menjelaskan proses yang kita gunakan yang digunakan orang-orang dalam melakukan atribusi internal, terutama ketika ada perilaku yang kita amati namun tidak mudah kita pahami. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika akan mengatribusikan suatu perilaku yang dikarenakan oleh faktor disposisional atau internal. Yang pertama, non-common effect, yaitu atribusi yang dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab tindakan seseorang yang tidak disukai oleh orang lain. Nah, contohnya ini ya, misalkan ada seorang pria yang sudah berusia lanjut usia, menikah dengan gadis usia remaja. Pasti orang lain akan cenderung memberikan atribusi pada gadis remaja tersebut sebagai gadis yang materialistis yang mengincar harta lansia tersebut. Yang kedua, low social desirability. Hal yang paling mudah untuk menggambarkan low social desirability ini ketika seseorang menyimpang dari kebiasaan umum. Contohnya, misalkan ada seseorang yang sedang menyaksikan acara lawak, pasti orang lain tergelak tertawa. Nah, dia justru menunjukkan rasa sedih atau bahkan menangis. Nah, hal ini menimbulkan atribusi tertentu kepada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya hedonic relevance atau personalism, yaitu ketika kita mempunyai kecenderungan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti ketika kita berhasil memenangkan suatu lomba, kita bisa menyebut diri kita berhasil karena kita berbakat. Namun,
Namun ketika kita gagal, bisa saja kita mengatakan bahwa jurinya itu tidak adil. Jadi menurut teori ini, suatu perilaku dapat diatribusikan karena faktor internal jika perilaku tidak umum, rendah nilai sosialnya, dan memiliki relevansi hedonis. Teori atribusi sosial yang terakhir yaitu cooperation theory. Nah, menurut Kelly, untuk menjadikan tingkah laku konsisten, kita perlu membuat atribusi sosial ketika konsensus dan kekhususan rendah. Sedangkan pada saat konsensus dan kekhususan orang membuat atribusi stimulus, konsensus didefinisikan sebagai sejauh mana orang bereaksi terhadap beberapa stimulus atau kejadian dan dengan cara yang sama dengan orang yang kita nilai. Sedangkan kekhususan merupakan sejauh mana seseorang merespon dengan cara yang sama terhadap stimulus atau kejadian yang berbeda. Teori ini mengemukakan 3 faktor. Nah, yang pertama yaitu konsensus, yaitu apakah respon seseorang terhadap suatu stimulus tertentu sama dengan respon orang lain terhadap stimulus tersebut. Nah, ini ya contohnya ketika seorang wanita menangis karena dikhianati pasangannya, kita akan memberikan atribusi berupa konsensus yang menyatakan wanita tersebut menangis wajar karena mengalami perselingkuhan. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu apakah respon seseorang terhadap suatu stimulus tertentu sama di setiap waktu dan tempat. Konsisten di sini masih ada kaitannya dengan konsensus yang tadi. Nah, atribusi ini menyatakan bahwa seseorang bisa mengalami kecenderungan tindakan yang sama bila mengalami pengalaman serupa. Contohnya, orang akan menganggap bahwa wanita menangis bersedih karena diselingkuhi sebab sebelumnya ia pernah mengalaminya. Nah, yang terakhir itu ada daya beda, yaitu sejauh mana seseorang memberikan respon yang berbeda terhadap suatu stimulus tertentu dengan terhadap stimulus lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumia Septinemi Rahayu akan melanjutkan materi mengenai kesalahan-kesalahan atribusi sosial. Ada 3 kesalahan atribusi sosial. Yang pertama, kesalahan dasar atribusi adalah kecenderungan menilai perilaku orang lain berdasarkan faktor karakteristik individual daripada faktor situasi. Kemudian yang kedua, ada aktor observer effect atau pelaku pengamat efek adalah kecenderungan menilai perilaku orang lain berdasarkan faktor internal, sedangkan menilai perilaku sendiri karena faktor internal. Kemudian yang ketiga adalah self-serving bias, adalah atau pengenalan diri sendiri, adalah perilaku menilai kesuksesan orang lain berdasarkan faktor eksternalnya dan menilai kesuksesan diri sendiri karena faktor internal. Kemudian menilai kegagalan orang lain karena faktor internal dan menilai kegagalan diri sendiri karena faktor eksternal. Dan saya akan menjelaskan definisi dari konformitas sosial adalah suatu sikap atau jenis perilaku untuk mengubah sikap berdasarkan norma sosial yang ada. Kemudian ada 3 jenis konformitas sosial menurut Prayitno. Yang pertama adalah konformitas membabi buta. Konformitas ini bersifatnya primitif dan tradisional, yang dimana suatu sikap masa bodoh atau hanya mengikuti kemauan orang lain tanpa adanya pemikiran yang rasio. Kemudian yang kedua ada konformitas identifikasi, adalah suatu sikap yang diwarnai dengan atau didasarkan atas pengaruh karismatik dari seseorang sehingga orang yang dipengaruhi tersebut menjadi terpengaruh. Kemudian yang ketiga ada konformitas internalisasi yang didasarkan pada pemikiran yang sudah bersifat rasio dan penuh pertimbangan, sehingga nanti apa yang akan menjadi kemauan orang lain harus menjadi suatu pilihan. Kemudian yang terakhir ada aspek konformitas sosial menurut Merz. Ada 2 aspek konformitas sosial menurut Merz, yaitu ada compliance atau penerimaan, adalah suatu sikap yang dimana perilaku tersebut menerima apa yang orang lain katakan, tetapi hatinya tidak menerima sepenuhnya. Kemudian yang kedua ada pemenuhan atau acceptance, adalah suatu sikap yang didasarkan pada keyakinan seseorang berdasarkan tekanan sosial yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh yang besar perkataan dan perilaku mereka, cenderung akan diikuti atau diadopsi oleh orang lainnya, sukai dan dekat dengan mereka. Dan yang kedua, kekelompokan. Kelompokan sering disebut sebagai kohesivitas. Dan yang ketiga, ukuran kelompok dan tekanan sosial komunitas akan meningkatkan sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Dan yang keempat, norma sosial deskriptif dan norma sosial induktif. Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan akan apa yang sebagian besar orang lakukan. Pada situasi tertentu, norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberitahu kita mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau bersifat deskriptif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum.